Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yahdihillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da, amma ba'du. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala alihi Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal ashri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Puji syukur kehadiran Allah yang maha kuasa atas segala rahmat nikmat limpahannya. Allah maha penyayang yang sayangnya tak terbilang. Allah maha pengasih yang kasihnya tidak pilih kasih. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada pucuk bimbingan umat Islam sedunia, yakninya Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan Jumat yang mulia ini, Khatib mengajak, Khatib berpesan, Khatib berwasiat kepada diri Khatib sendiri dan jemaah Jumat rahimakumullah yang sempat hadir pada Jumat yang berbahagia ini, agar senantiasa kita meningkatkan iman dan takwa kita untuk menuju akhirat kelak. Sidang jemaah Jumat rahimakumullah, tema khutbah kita pada hari ini di Jumat yang berkah ini ialah waktu dalam pandangan Islam. Waktu adalah suatu kesempatan yang Allah berikan kepada umat manusia. Umat ciptaan Allah bukan hanya manusia, bahkan semua ciptaannya, yang dalam kadar seharinya semua makhluk memiliki kadar yang sama, yaitu 24 jam selama sehari. Perlu kita ketahui bahwasanya waktu tidak dapat diputar kembali. Maka dari itu, alangkah baiknya kita menjadikan sesuatu yang telah berlalu menjadikan pelajaran untuk lebih baik ke depannya di masa yang akan datang. Tanpa kita sadari, tanpa kita pikir panjang, waktu akan terus berlalu, akan silih berganti. Hari demi hari akan terus berganti, minggu demi minggu, bulan demi bulan akan silih berganti, bahkan tahun demi tahun akan silih berganti menjumpai kita selama kita masih diberikan kesempatan hidup untuk menjalani. Masyarul muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, contoh sederhana saja perkara waktu. Kita di bulan suci Ramadan ini sudah berada di penghujung Ramadan, yang mana berarti kita akan segera diantarkan menuju Hari Raya Idul Fitri. Tanpa kita sadari, kita telah melalui waktu Ramadan beberapa waktu dan akan segera menuju ke Hari Raya Idul Fitri. Dari sana dapat kita ambil makna, kita ambil pengetahuan bahwasanya sebagaimana apa yang telah kita lakukan dalam beribadah berpuasa, ibadah sunnah lainnya, salat fardu tarawih dan semacamnya. Maka dari itu sebaiknya kita mengoreksi diri, bermuhasabah, merenungi diri kita atas apa yang telah kita perbuat untuk kehidupan kita kelak. Tanpa terasa Ramadan akan segera meninggalkan kita dan akan segera mengantarkan ke Idul Fitri. Contoh kedua, yakni pergantian tahun baru, di mana pergantian tahun baru terdapat berbagai acara yang dilakukan setiap manusia di dalamnya. Dapat berbagai euforia, entah itu suka maupun duka. Di berbagai belahan dunia terdapat
berbagai rancangan acara untuk menyambut pergantian tahun baru, tidak hanya tahun baru Islam ataupun tahun baru Masehi. Seperti contoh tahun baru Masehi, ada kalanya mereka berpesta ria, ada kalanya mereka berfoya-foya, atau ada kalanya mereka bahkan sampai bermabuk-mabukan, bermaksiat. Nauzubillah. Kita selaku umat muslim, umat Islam, hendaknya kita merenungi diri, bertafakkur kepada Allah. Setidaknya kita bermuhasabah atas apa yang telah kita perbuat, karena sejatinya semua yang kita lakukan ini akan dimintai pertanggungjawaban. Baik buruknya suatu amal, kecil besarnya suatu perbuatan, akan dipertanggungjawabkan di hari akhir kelak. Maka dari itu, marilah sama-sama kita melindungi diri kita. Kita menyadari kita penuh dosa. Marilah sama-sama memanfaatkan waktu untuk kembali ke jalan Allah dengan bertaubat, taubatan nasuha. Masyarakat muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, sebagaimana yang telah kita bacakan tadi di awal khutbah, dalam surah Al-Asri ayat 1 sampai 3 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri, demi masa. Allah bersumpah demi masa, demi waktu asar. Innal insana lafi khusri, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Bayangkan, Allah telah menentukan kita berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus solihati, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Pengecualian kerugian bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabri, dan saling menasihati dalam kebenaran dan menasihati dalam kesabaran. Jemaah-jemaah rahimakumullah, begitu sayangnya Allah kepada kita, begitu cintanya Allah kepada hambanya. Allah memberikan teguran kepada kita. Allah bersumpah demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Tetapi kabar bahagia datang di ayat selanjutnya. Pengecualian bagi umat manusia supaya tidak merugi, dan bagaimana caranya supaya tidak merugi. Lilladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabri. Pengecualian bagi orang yang beriman, beramal soleh, dan menasihati dalam kebenaran dan menasihati dalam kesabaran. Dalam hal ini terdapat 3 ide pokok menjadi tujuan supaya tidak merugi dalam keadaan, supaya tidak merugi dalam hal waktu. Yang pertama, kita dengan cara beriman, yang dalam artian iman adalah mempercayai dalam hati dan mengucapkan dengan lisan, mengamalkan dengan perbuatan, yang mana dengan mempercayai sepenuh hati bahwa Allah Sang Maha Pencipta, Allah lah yang wajib untuk diimani, untuk dipercayai, untuk disembah, karena Allah lah Tuhan satu-satunya. Yang kedua, beramal soleh, yang dalam artian mentaati segala perintahnya, menjauhi segala larangannya, sebagaimana Allah memerintahkan untuk berbuat kebajikan dan menjauhi segala larangan Allah yang Allah benci. Yang ketiga, menasihati dalam kebenaran, menasihati dalam kesabaran, yang dalam artian dapat kita ambil makna, yaitu menasihati dalam kebenaran, bahwasanya saling mengingatkan sesama kita untuk selalu di jalan yang benar, mengingatkan kita selalu senantiasa bersabar dalam menghadapi halangan, rintangan maupun hambatan. Tak sampai di situ, Nabi Muhammad SAW juga menunjukkan kasih sayangnya kepada umatnya. Beliau berpesan kepada kita semua agar senantiasa memanfaatkan 5 kesempatan sebelum datang 5 hal yang menyulitkan. Yang mana hadis itu adalah, manfaatkanlah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Yang dalam arti, manfaatkanlah masa mudamu dengan
sebaik mungkin, dengan semaksimal mungkin untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk berjuang di jalan Allah, karena masa muda ialah masa paling produktif setiap makhluk ciptaan Allah. Tidak menutup kemungkinan jikalau sudah di usia tua akan mengalami segala hal kemunduran. Yang kedua, manfaatkanlah masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Yang dalam artian, manfaatkanlah masa sehatmu untuk beramal kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah, untuk selalu di jalan Allah, supaya memanfaatkan semaksimal mungkin kesehatanmu sebelum datang masa sakitmu. Yang ketiga, manfaatkanlah masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Yang dalam artian, manfaatkanlah jika kita sekiranya diberikan kesempatan Allah menjadi seorang yang kaya raya, menjadi seseorang yang berkelebihan dari orang lain, maka manfaatkanlah untuk menolongmu di hari akhir kelak. Sebagai contoh, bisa dengan bersedekah jariah, bisa dengan membantu sesama, bisa dengan meringankan beban fakir miskin. Maka dari itu, gunakanlah hartamu dengan sebaik mungkin di jalan Allah, supaya tidak menyengsarakanmu di hari akhir kelak. Yang keempat, gunakanlah waktu lapangmu sebelum datang waktu sempitmu. Yang dalam artian, supaya menggunakan waktu sebaik mungkin sebelum datang waktu kesempitan. Jika sekiranya kita masih diberikan kesempatan, maka pergunakanlah sebaik mungkin untuk di jalan Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Jangan sampai menyesal di hari akhir kelak. Yang kelima, yang terakhir, gunakanlah masa hidupmu sebelum datang masa matimu, sebelum datang masa wafatmu, meninggalmu. Di sini sangat berpesan erat untuk mempergunakan waktu semasa hidupmu agar senantiasa di jalan Allah, senantiasa tidak merugi, senantiasa memanfaatkan kesempatan yang diberikan Allah untuk mendekatkan diri, beribadah, dan senantiasa di jalan Allah hendaknya, supaya terhindar dari kerugian. Dari penjelasan di atas terdapat suatu ungkapan yang kita ambil makna begitu cintanya Allah kepada hambanya melalui surah Al-Asr ayat 1-3. Begitu cintanya Nabi Muhammad SAW kepada umatnya melalui hadis yang memperingati kita supaya lebih berhati-hati memanfaatkan waktu supaya lebih bermanfaat. Dari penjelasan tadi terdapat ungkapan yaitu, waktu itu ibaratkan pedang. Jika kamu tidak dapat mengendalikan pedangmu sendiri, maka hati-hati. Pedangmu sendirilah yang akan melukaimu. Dalam hal waktu, dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya jika kita sendiri tidak dapat memanfaatkan waktu kita dengan semaksimal mungkin, tidak menutup kemungkinan penyesalanlah yang akan menyakiti kita, yang menyengsarakan kita di akhir kisah kita kelak. Menyesal mengapa kita tidak berbuat ini itu semacamnya untuk kebaikan, padahal dulu kita diberi kesempatan. Dan itulah yang akan menyakiti kita nantinya. Dari penjelasan khatib di atas, semoga ada manfaatnya untuk kita bersama. Semoga kita dapat menjadikan kita menjadi insan yang beruntung, yang tidak merugi dalam kehidupan yang telah Allah berikan kesempatan untuk kita, supaya kita lebih baik ke depannya dengan menjadikan masa lalu sebagai pelajaran untuk kebaikan di masa yang akan datang. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatil wa zikril hakim wa taqabbala minkum wa tilawatahu wa innahu wasamiul alim wa innahu wa huwa ghafurur rahim. Alhamdulillah,
Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma firli dzunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma firli muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qudana wa tadarruana wa tahsu alaina wa tahmim wa ta'abbudana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ihdina shiratal mustaqim, Allahumma ihdina shiratal mustaqim, Allahumma ihdina shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana waghfir lana anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inni as'aluka bi husnil khawatimah. Allahumma inni tawbatan nasuha qabla al-maut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa iyata'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya'izukum la'alakum tazakkarun wa la zikrullahu akbar. Aqimus shalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.